Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Terima kasih ya. Kalau ibu bilang apa kabar anak-anak, kalian bilang alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Saya bisa. Ingat nggak? Coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Saya bisa. Kita ya, yang insya Allah ya tetap semangat ya, walaupun keadaan sudah siang hari ya, insya Allah ya. Ya, untuk pelajaran hari ini ya, Ibu akan menyampaikan tadi ya tentang pertama adalah teks eksplanasi, yang kedua adalah tentang tata surya, yang ketiga tadi tentang modernisasi bangsa Indonesia ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, ya tadi kan kita siang ya, masih lengkap semuanya ya, masih semangat semuanya, ya. Sebelum Ibu masuk pembelajaran, Ibu akan mengulang pelajaran yang kemarin. Ya, yang kemarin kita telah belajar apa? Tentang teks fiksi. Ada yang masih ingat teks fiksi? Ayo, masih ingat keterangan guru? Bu Herlina masih ingat? Lupa Bu Guru. Lupa ya. Ada yang masih ingat? Teks karangan Bu Guru, hasil imajinasi Bu. Oh iya, kita kasih aplaus buat Bibit, kita kasih tepuk. Oh hebat, aku hebat, kamu hebat. Kita semua hebat, ya hebat ya. Jadi ya teks fiksi itu teks cerita yang khayal ya, tidak benar terjadi ya. Contohnya seperti cerpen, novel, legenda, fabel dan sebagainya ya. Nah hari ini kita akan belajar teks non fiksi. Ya Bu. Udah lihat Kelihatan. Ya, ini ya. Jadi pembelajaran ya kelas 6 pembaca angkasa luar. Nah sebelum mulai Ibu ingatkan ya, selalu ingatkan dalam masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 ya. Jika nih ada bacaan Elis, coba Elis kelihatan Tata surya apa solar system. Ya, solar system termasuk dalam bagian alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak di dalam galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti, Milky Way. Semua benda-benda astronomi tersusun menjadi astronomi tersusun menjadi satu kesatuan, membuat sebuah sistem yang sangat teratur sehingga antara planet satu dengan planet yang lain tidak mengalami tabrakan. Sebuah sistem sempurna yang disebut sebagai tata surya. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai benda langit yang menjadi anggota tata surya. Oke Bu Guru. Ya. Teks eksplanasi adalah apa? Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, Guru. Ya. Iya, teks eksplanasi, teks yang menjelaskan. Jadi dalam isi bacaan tadi itu menjelaskan tentang fenomena alam dan itu benar-benar terjadi ya, bukan fiksi ya, seperti yang tadi setelah kemarin kita pelajari ya. Ini termasuk kejadian yang fenomena alam yang nyata ya, yang bisa kita pelajari didukung dengan ilmu pengetahuan ya. Itu ya. Sekarang kita akan masuk ke ininya ya. Tata suryanya sekarang ya. Ya. Nah, coba perhatikan anak-anak pernah mengalami kejadian seperti ini enggak? Pernah keluar ketika kita malam hari melihat ke atas langit? Pernah melihat apa? Ayo. Pernah Bu Guru, lihat bintang. Bintang. Terus apa lagi? Bulan. Apa lagi? Ya, banyak. Berapa bintang yang ada di langit?
Banyak Bu Guru. Tidak terhingga, bahkan jutaan, bahkan miliaran kita tidak bisa menghitung. Ya, ketika coba kalian sekali-kali ya ketika malam tiba, kamu memandang langit yang cerah, apa yang akan kita lihat ya? Di situ banyak bintang, ya, pemandangan yang berkilau bukan? Jika tepat waktunya kamu akan melihat bulan, tapi tidak setiap hari bulan akan tampak karena ya kadang bulan itu kelihatan penuh, kadang bulan itu kelihatan separuh, kadang bulan juga kelihatan kecil, ya bahkan tak terlihat sama sekali, itu ya fenomena. Ya, nah dari situ kita ya, ini coba ini gambar nih seperti ini kan ya, kalau malam itu berkilau ya, indah sekali ya. Ya. Nah sekarang ini kita akan masuk lagi tadi ya, seperti tadi ya, kita amati gambar berikut. Ya, ini yang di tengahnya apa ini? Matahari. Ini apa yang mengelilingi matahari namanya? Planet Bu Guru, planet. Ada yang tahu? Planet. Pipit ya, planet ya. Jadi matahari di tengah dikelilingi oleh benda langit ya. Kenapa matahari yang di tengah ada benda langit yang lain yang mengelilingi matahari? Ada yang tahu? Tahu Dadan? Silakan jawab. Mana nih anak-anak nih suaranya? Kok nggak semangat? Matahari memiliki gaya gravitasi yang paling besar. Pinter, Elis. Kita kasih tepuk tangan. Kamu hebat. Cocok kita semua hebat. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Gaya gravitasi matahari ini memiliki gaya gravitasi yang paling besar sehingga benda-benda langit dalam galaksi ini yang kita ambil dari teks eksplanasi tadi itu semua bergerak mengelilingi matahari dalam orbitnya yang punya orbit sendiri-sendiri, jadi tidak bertabrakan. Termasuk ini planet kita bumi ya, bumi ya, benda-benda langit itu berputar ya. Nih bumi berputar juga ya mengelilingi matahari, tapi bumi juga berputar pada porosnya yaitu rotasi bumi ya. Bumi juga berputar mengelilingi matahari ya, rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Makanya kan kita ada siang, ada malam. Kalau siang kelihatan bintang enggak? Enggak Bu. Enggak ya, kalau siang itu bintang enggak kelihatan, tetapi kita bisa melihat matahari. Siang melihat bulan enggak? Ya. Kalau pagi bisa Bu Guru, pagi kelihatan bulan. Ya, kalau masih gelap kadang kita bisa ya melihat bulan ya agak kelihatan tapi tidak karena tertutup. Jadi kalah dengan cahaya mataharinya gitu ya. Ya makanya di sini jadi bumi itu sekali berputar bergerak melakukan dua gerakan. Yang tadi satu mengelilingi matahari, yang kedua adalah berrotasi yaitu berputar bumi pada porosnya. Nah, nih dari perputaran bumi pada porosnya ini menyebabkan terjadinya siang dan malam. Terus perbedaan waktu di bumi. Contohnya kita sekarang. Sekarang pukul berapa anak-anak? Jam 12 lebih berapa? Apa? 7 menit Bu, 7 menit. Nah, ada yang jam 1 lebih? Ada Bu, saya. Daerah Makassar, mungkin jamnya udah jam 1 lebih, tapi kita di daerah Indonesia bagian barat masih jam 12 lebih ya. Itu menyebabkan karena bumi itu berputar sehingga menyebabkan perbedaan waktu tadi ya. Jadi semua tempat di bumi itu mengalami perbedaan waktu. Makanya azan itu kalau disambung seluruh dunia ini mungkin gantian azan itu akan karena bumi bulat. Jadi kita itu bersambung azannya ya, gantian tempatnya walaupun hanya beda menit, 2 menit, 3 menit dan seterusnya ya. Nah, dengan waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali rotasi adalah 24 jam sehingga terjadi perbedaan waktu di setiap tempat di bumi. Nah ini ya, jelas ya? Ada yang masih belum jelas? Ada yang kurang paham? Jelas. Alhamdulillah jelas ya. Sekarang ya, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang perbedaan waktu itu tidak menjadikan masalah bagi kita ya sejak dengan perkembangan iptek ya. Perkembangan kita itu merupakan salah satu ya masuk ke dalam modernisasi. Apa itu modernisasi? Nah, modernisasi dapat pula diartikan apa ini anak-anak?
perubahan Perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Iya. Jadi kita ini sekarang menuju masyarakat yang maju ya. Ya, modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya ya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri modern yaitu masyarakat memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru itu ya. Ya. Nah, ini ada nih modernisasi mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat antara lain nih ya dalam bidang sosial budaya. Ya, dalam bidang sosial budaya modernisasi berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat ya. Masyarakat menjadi lebih peka terhadap hal yang baru. Terus dalam bidang ekonomi modernisasi perubahan dalam berbagai bentuk kemudahan seperti contohnya ini ketika kita mau transaksi keuangan, mau transfer ya, kita tidak usah membawa uang yang banyak ke bank ya. Cukup kita pakai alat HP ya, kita bisa melakukan internet banking atau mobil banking ya. Kalau kita membawa uang yang banyak kan takut diapain? Takut dicurahan ya. Iya, ntar hilang, takut dicuri orang. Makanya dengan teknologi yang canggih ini sekarang kita gampang mau transfer, kita mau bicara dengan orang lain gampang hanya dengan alat komunikasi seperti HP ya. Nah, dalam bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan teknologi internet dapat membantu siswa dan guru dalam mencari informasi ya. Jadi kita itu terbantu ya adanya teknologi internet ya, kita akan terbantu gampang kita menemukan informasi seputar pendidikan. Tetapi Ibu pesankan ya, kalau kita menggunakan media internet hati-hati juga ya, pilihlah hal-hal yang positif ya, karena di situ itu kita akan menemukan banyak hal ya yang membawa manfaat yang cocok bagi kita saja ya. Jangan kita ya tadi seperti siapa yang suka main HP aja atau tadi ya tadi ya. Dan suka main HP aja ya. Jadi suka main HP tapi mainnya yang bagus, tidak main game ya. Kita gunakan teknologi internet itu untuk hal yang melihat hal yang baik ya. HP juga kita gunakan hal yang baik gitu ya. Itu mungkin ya. Sebelumnya kita akan masuk dalam ya. Ini penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kita akan buka LAPD ya yang Ibu siapkan di Google Classroom kalian. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya anak-anak ya. Satu kelompok 3 orang ya. Silahkan kalian berdiskusi ya, berdiskusi 3 orang, tunggu 30 menit. Ibu akan kita masuk lagi ke Google Meet lagi untuk mengecek hasil diskusi kalian ya. Silahkan Ibu tunggu. Atau mau nyanyi dulu biar gak jenuh? Iya, ya kan nyanyi ya. Kalian bisa nyanyi ini enggak? Kan kita menyanyi Tata Surya ya. Ini ambilkan. Tidak apa. Langsung Ibu tunggu sekarang. Kalian lanjutkan tugasnya. Ibu tunggu 30 menit. Ya, silakan. Mau kembali yang mana? Tadi kalian sudah mendiskusikan tugas kalian. Ini Ibu cek di Google Classroom ya. Biasanya seperti biasa ya, Ibu sudah siapkan tadi ya medianya di sana. Kalian mengerjakan. Nah ini Ibu cek. Alhamdulillah udah ada yang masuk. Ini tugasnya udah pada masuk nih. Kelompok siapa nih? Kelompoknya Elis nih. Dia membuat peta konsep di situ ya. Ibu tugaskan itu membuat peta konsep tentang tata surya dari amatan teks eksplanasi yang tadi kita tampilkan. Kamu baca ya di bahan ajar. Terus ini adalah tentang ya tugasnya juga ya, ini tentang modernisasi ya, cara ya kalian melakukan wawancara di rumah dengan orang tua kalian atau nenek kalian. Di sana akan
Ini kan dijelaskan bagaimana ketika beliau masih kecil seusia kamu sama sekarang perbedaannya apa? Ya, ini dalam cara belajar ya di rumah, di sekolah ya. Terus cara bermain ada, cara melakukan kegiatan ya. Ini banyak nih ya, ada 5 ya. Ini alhamdulillah nih. Ini coba Ibu bacakan ya. Cara belajar di sekolah, kalau dulu guru menyampaikan dengan menulis di papan tulis. Kalau sekarang kan guru mengerjakan dengan laptop, ya, menerangkan dengan laptop atau infocus, ya, atau dengan LCD. Terus cara menuju sekolah, kalau dulu dengan berjalan kaki, sekarang kita banyak menggunakan kendaraan. Terus cara melakukan kegiatan selama liburan ya. Jadi kalau dulu kita mengembala kambing, kata ini ibunya ini ya tadi kelompoknya Elis tuh ya. Terus bermain dengan anggota keluarga atau jalan-jalan ini ya, ini sekarang. Terus mainan atau permainan egrang, gobak sodor ya. Kalau sekarang bermainnya game online di HP ya itu ya. Jadi dari ini kita bisa melihat perbedaan. Oh ternyata modernisasi itu membawa dampak ya, berbawa dampak. Ada yang positif, ada juga yang negatif bagi perkembangan ya terutama di Indonesia itu ya. Tadi yang kita bahas soalnya modernisasi di Indonesia. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Stop ya. Ya. Ada yang mau menanyakan atau menambahkan? Hari ini kita cukupkan sekian mungkin ya. Kita sambung besok lagi. Sebelumnya, ya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Jangan ngelawan aja tuh, dadan tuh. Simpulkan coba pelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Terima kasih yang guru sampaikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Ya karena ini kita mau pulangkan ya. Silakan yang mau baca doa Hamidah. Ya hari ini bisa memimpin doa. Ya. Terima kasih Hamidah yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kalian pulang dengan selamat, hati-hati di jalan ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.